Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Mas Bro. Tentunya akan memberikan info-info arah BTC ke depan dan langkah-langkah strategi yang kita ambil supaya kita dapat profit yang besar, nggak sembarangan tentunya. Karena di dalam kripto itu perlu dengan pendalaman yang mendalam, perlu dengan kita berpikir yang pas, maksudnya harus tepat mengambil keputusan yang pas dan tepat, nggak asal-asalan. Jadi memang mindset, pola pikir kita, strategi, jurus kita, kapan kita masuk, kapan kita TP, kapan saat kita hanya melihat market, itu semua di sini harus kita perhitungkan. Jangan ketebak-ketebuk, gerasa gerusuk masuk, tiba-tiba barang turun, ya, ataupun tiba-tiba nggak ada apa namanya waktu timing untuk TP, waktunya naik, tiba-tiba main TP-TP aja, ya itu nggak bisa seperti itu. Jadi ada momen TP, ada momen eh, masuk, itu harus betul-betul menggunakan waktu yang tepat sekali, nggak sembarangan, ya. Jadi kalau menurut saya nanti makanya jangan di skip dulu. Juga nanti ada berita yang news-news yang penting yang akan mendalami arah market ke depan, dan juga kita akan ambil ketika kondisi seperti ini apa yang harus kita lakukan. Ketika kondisi seperti itu apa yang harus kita lakukan, nanti akan saya jelaskan semua di sini. Ini BTC arahnya turun dikit tapi kemudian ini merangkak naik lagi per video ini dibuat, ya. Jadi naik lagi BTC-nya. Akan tetapi walaupun Mas Bro nggak melihat indikator apapun, RSI, awan Ichimoku, semua indikator ini menunjukkan bahwa sekarang kondisi BTC ini ada di pucuk. Jadi waktunya sebetulnya TP. Tapi karena ini mungkin banyak yang pasang short, ya, banyak yang pasang short, bandar nggak akan mau rugi, otomatis ya akan diangkat ke atas karena datanya dia pegang, ya. Jadi kalau mau masuk sekarang untuk long invest nggak masalah, ya, tapi pilih koin-koin yang belum terbang tinggi. Karena biasanya yang naik dulu itu kan BTC, setelah BTC nanti akan lompat ke ETH lah. Setelah ETH itu terbang, itu nanti akan membawa altcoin karena induknya daripada altcoin itu adalah ETH. Saya rasa kalau mau masuk untuk long invest, ya, daripada nanti ketinggalan, ya silakan untuk masuk BNB, saya rasa nggak masalah. Kalau yang di bawah 10.000 ya ambil SRP, Cardano, ya. Juga ini apa Polygon. Itu Cardano itu nanti untuk long invest bagus. Sepanjang sejarah baru bear market tahun ini yang sampai Cardano itu di bawah SRP sama Polygon. Biasanya yang namanya Cardano itu harganya selalu di atas Polygon ataupun SRP, ya. Jadi saya kasih koin yang bagus-bagus yang untuk ke depan akan jadikan cuan di bull market yang akan datang. Juga akan saya berikan info-info yang mana nanti ke depan ini kalau ETF support tanggal 10 disetujui, maka nggak jadilah harga turun ke bawah, pasti akan terbang ke atas. Karena kemarin saya sudah mendengar berita bahwa datanya valid, ada 17 triliun US dollar yang siap masuk ke kripto ketika ETF support disetujui, maka harganya akan loncat di luar daripada prediksi kita, tiba-tiba main terbang gitu aja. Yang mana belum masuk ya udah main ditinggal saja, ya, tiba-tiba yang ketinggalan nanti akan beli di pucuk juga akan jadi korbannya. Yang berikutnya, karena ini membahas fundamental dan strategi, itu lebih penting daripada ketebak-ketebuk main masuk saja ataupun mendengarkan berita sana berita sini. Tapi Anda sendiri jurus mautnya, senjatanya dalam bermain kripto itu belum tahu. Senjata itu penting. Ibarat Anda mau perang, senjatanya tumpul mengkelung, buat apa? Perawan aja nggak doyan. Kalau mau berperang, ya, kalau dulu pakai bambu runcing, ya sekarang pakai senjata otomatis. Pikiran kita maksudnya di dalam bermain kripto itu strategi kita harus pas dalam mengambil keputusan maupun buy ataupun sell. Semua di saham dan di kripto, semua kesalahan yang membuat orang jatuh itu karena salah timing masuk jual ataupun sell. Saatnya bull market sudah dekat, barang naik-naik terus,
baru naik sedikit Anda sudah bingung, tiba-tiba di TP ya. Ketika harga kemudian naik terus Anda bingung lagi, aduh sudah TP duluan, masukin lagi lah. Begitu masukin lagi dapat koinnya kurang karena harganya sudah naik. Untung aja kalau nggak langsung dibanting, kalau masih ngejar masih ada kenaikan mending. Itu yang namanya kadang-kadang salah kita, terburu-buru baik TP ataupun masuk itu nggak boleh keburu-buru ya. Jadi ini berita yang lebih penting lagi yang versi kedua. Versi pertama kan ketika ETF support disetujui kan langsung harga naik semua, apalagi dengan ada kucuran dana gabungan yang akan siap masuk kripto nanti ketika ETF support disetujui itu senilai 17 triliun US dollar. Itu bukan uang kecil ya. Dan untuk versi kedua supaya nggak muter-muter jadi lupa ya, ini nanti beberapa bulan ke depan itu diinformasikan bahwa nanti sebelum harga loncat tinggi itu ada shortway. Jadi beberapa bulan tuh shortway, entah nanti Februari sampai Maret atau Januari atau bulan apa nggak ngerti juga. Tahu-tahu nanti setelah halving terbang gitu aja. Jadi shortway mending ya nggak langsung jatuh begitu aja. Langsung kita menuju ke segmen berita rahasia sukses menghadapi gelombang kripto selanjutnya. Apakah Anda siap? Ini mirip tadi yang saya tutorialkan di depan, bahwa kuncinya itu strategi dan jurus kita untuk menghadapi market ini akan jadi pemenang ya. Apakah Anda siap untuk gelombang besar selanjutnya di pasar kripto dengan prediksi bahwa pasar kripto akan mengalami kenaikan tajam setajam silet? Dari tadi belum ketawa ya. Ada beberapa langkah strategis yang bisa Anda lakukan untuk mempersiapkan. Jadi memang langkah, senjata, jimat ya, jangan ituan doang. Strategi itu harus dikeluarkan. Jangan strateginya strategi merayu perempuan aja, Mas Bro, bukan Anda ya. Dari memahami siklus pasar Bitcoin hingga manajemen risiko dan efektif, berikutnya adalah panduan lengkap untuk mengoptimalkan peluang Anda dalam meraih keuntungan. Jadi ada panduannya, nggak sembarangan ya. Ngomong dulu sama orang tuanya, dirayu dulu ya, belikan ini, ajak jajan dulu, baru ditembak dor, yuk kawin, begitu. Tahu-tahu tiba-tiba Anda seret saja ke selokan yang ada, ditendang sama Satpol PP. Kerjaan buruk itu jangan lakukan. Ngomong orang tuanya dulu. Kalau mau minang randa itu dia udah ada yang punya belum? Kalau sudah ada yang punya jangan main tabrak saja. Ya, ini ibaratnya seperti itu. Ya, cara kita dalam merayu cuan di kripto juga sama, nggak main tabrak saja, ada sopan santunnya. Ini waktu masuk atau waktunya mau jualan sama kalau kita mau melamar randa. Nggak asal main ada tarik saja ya. Dia kan butuh dirayu, gombalin dulu, syukur-syukur dilamar pakai BTC ya nggak nolak. Dari memahami siklus pasar Bitcoin hingga manajemen risiko efektif, berikut ini adalah panduan lengkap untuk mengoptimalkan peluang Anda dalam meraih keuntungan. Memahami siklus dan menyiapkan portofolio. Pemahaman tentang teori siklus pasar Bitcoin sangat penting, di mana pasar kripto cenderung mengalami kenaikan setiap 4 tahun sekali menyusul peristiwa pemotongan hadiah blok Bitcoin atau yang dikenal sebagai Bitcoin halving. Ini untuk pemula biar ngerti ya. Jangan asal main tabrak saja ya. Menurut trader profesional Eric Crow, kita saat ini berada dalam fase pra-halving yang diperkirakan akan mencapai puncaknya di kisaran 45.000 US dollar untuk Bitcoin. Setelah itu pasar diperkirakan akan bergerak sideways atau bahkan mengalami penurunan selama beberapa bulan. Jadi memang masuk akal ya, capek naik terus ngos-ngosan ya, istirahat dulu baru besoknya main lagi. Istirahat dulu, main BTC terbang, bukan main kuda-kudaan. Pikirannya Anda kotor makanya sangkut mulu. Memilih komposisi portofolio kripto yang tepat adalah langkah kedua yang krusial. Bitcoin dan
ETH sebaiknya menjadi tulang punggung portofolio kripto Anda karena kedua aset ini dianggap paling aman dan telah teruji. Crow menyarankan alokasi sekitar 70-80% untuk Bitcoin, 10-15% untuk ETH, dan sisanya bisa dialokasikan untuk spekulasi pada altcoin. Pret. Mas Bro dibilang ibu, kurang ajar bener. Sama ya, pikiran saya juga sama dengan pikiran trader profesional Eric Crow, yang mana 70-80% itu masuk Bitcoin, malah saya sarankan sampai 90%. Baru yang 15% masuk altcoin, ini malah 70% yang BTC. Masih hati-hati saya sebetulnya, sombongnya ya. Emang seperti itu, harus kita mengikuti seperti ini. Coba yang kemarin gagahan masuk di meme coin, altcoin, keuntungnya mana? Kalau saya tanya selalu yang jadi alasan, apa Anda masuk di altcoin bukan masuk ke BTC? Mahal, goblok, Mas Bro, goblok ya. Ini sekarang naik 13%, BTC marginnya yang Anda punya modal dan akan punya margin itu 13% dari modal Anda sama. Coba ketika Anda masuk di altcoin sekarang bagaimana kenaikan 3%, 4%, kalah dengan BTC walaupun harganya mahal. Anda punya cuan lebih tinggi daripada yang ada di otak pikiran Anda masuk altcoin akan jutaan persen, malah masih besar ada di BTC dan risikonya nggak banyak. Paham ya? Saumelin ini sekalian ya, tampol sekalian, bercanda. Randa mana randa yang mulus ya? Kalau yang hitam kayak mah hitam di US sana ya, ogah saya ya, itu dikeprek sama pentilnya aja saya bisa terlempar gitu. Karena gedenya ya. Ini kan konten dewasa ya, nggak apa-apa, dikit-dikit ya untuk hiburan ini ya. Ngapain kalau pusing mulu, udah sangkut ya, udah uang pinjol sangkut, dikejar-kejar sama istri, nggak dikasih uang belanja buat main kripto ya. Pas di nonton tutorialnya nakut-nakuti lagi, besok akan hancur BTC-nya. Aduh, tambah pusing dah. Udah pusing tambah pusing. Santai aja di sini ya. Membuat rencana investasi yang matang adalah langkah pertama yang harus Anda lakukan. Hindari tergoda untuk langsung terjun ke pasar hanya karena melihat indikasi kenaikan harga. Itu saya bilang apa, jangan tergoda hanya sama randa. Ini pun nggak boleh tergoda sama apa namanya kripto dan randa, itu hampir seiring berjalan, ini gemblung ya. Jadi membuat rencana investasi yang matang adalah langkah pertama yang harus Anda lakukan. Hindari tergoda untuk langsung terjun ke pasar hanya karena melihat indikasi kenaikan harga. Pikirkan berapa banyak yang ingin Anda investasikan pada kripto utama seperti Bitcoin dan ETH, serta berapa banyak untuk altcoin ya. Anda juga bisa mempertimbangkan untuk melakukan dollar cross averaging untuk memanfaatkan setiap penurunan harga. Diversifikasi risiko juga menjadi kunci penting dalam investasi kripto. Meskipun Bitcoin dan ETH dianggap sebagai kripto kelas atas, altcoin menawarkan potensi keuntungan yang lebih tinggi namun dengan risiko yang besar juga. Oleh karena itu, sebaiknya batasi investasi pada altcoin hanya sebagai bagian kecil dari portofolio Anda. Pastikan Anda memiliki strategi keluar yang jelas dengan target harga yang telah ditentukan sebelum memulai investasi. Betul kan apa yang saya katakan, nggak ngebohongi Anda ya. Saya rasa sudah panjang ya, cukup ya. Mudah-mudahan Anda pinter, sabar. Kalau yang mau masuk nunggu turun dulu, nanti akan sideways dulu, tapi ya juga tiba-tiba terbang ke atas bisa jadi kalau ETF support disetujui pada tanggal rencananya tanggal 10 Januari. Saya rasa sudah cukup ya mengenai obrolan hari ini. Udah saya bahas semua, randa mulu sudah dibahas, Bitcoin sudah dibahas, kurang apa lagi. Yang subscribe kiranya sudilah untuk mengsubscribe, yang sudah ya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang ya. Mudah-mudahan cuan ya, bahagia selalu, bersenang-senang, bercuan-cuan, makan-makan yang enak, jangan sate tempe mulu, sekali-kali sate yang ada tusukannya ya. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.